Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali belajar mata pelajaran IPA kelas 7 bersama Ibu Irawati. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya anak-anak. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan solehah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya dengan tema simbiosis. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, anak-anak diharapkan mampu memahami makna dari simbiosis. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi macam-macam simbiosis dalam kehidupan. Sudah siap belajar? Yuk kita mulai. Simak baik-baik ya. Apa sih simbiosis itu? Apakah ada yang tahu? Ya, simbiosis adalah bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Macam-macam simbiosis dalam kehidupan sehari-hari ada 3. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Dan yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Apa sih simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme merupakan suatu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Jadi, sama-sama untung. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah hubungan antara jamur dan akar dari pohon pinus. Jamur mendapatkan makanan dari pohon pinus dan pohon pinus mendapatkan air dan garam mineral yang lebih banyak karena bersimbiosis dengan jamur. Contoh berikutnya adalah hubungan antara bunga dan lebah. Bunga mendapatkan keuntungan karena dengan hinggapnya lebah bisa membantu proses penyerbukan. Sedangkan lebah mendapatkan keuntungan karena bisa menghisap nektar dari bunga tersebut. Jadi, simbiosis mutualisme sama-sama saling menguntungkan ya anak-anak. Coba kalian pikirkan, selain 2 contoh yang ibu sebutkan, contoh apa lagi ya yang bisa kalian sebutkan untuk simbiosis mutualisme? Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Adalah hubungan interaksi dua jenis individu
yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak mendapat kerugian. Jadi, pihak yang satu untung, tapi pihak yang lain tidak rugi. Apa saja contohnya simbiosis komensalisme dalam kehidupan sehari-hari? Ya, contohnya adalah hubungan antara tanaman anggrek dengan pohon mangga. Tanaman anggrek di sini mendapatkan keuntungan berupa tempat hidup. Ia nempel pada pohon mangga, tapi pohon mangga tidak mendapatkan kerugian maupun keuntungan dari tanaman anggrek tersebut. Jadi, anggrek untung karena mendapatkan tempat tinggal, namun pohon mangga tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian apa-apa dari menempelnya tanaman anggrek pada tubuhnya. Contoh kedua dari simbiosis komensalisme adalah hubungan antara ikan badut dan anemon laut. Ikan badut mendapatkan keuntungan dengan cara tinggal di dekat anemon untuk melindungi diri dari pemangsa. Sedangkan anemon tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian dengan adanya ikan badut di dekatnya. Yang ketiga adalah simbiosis parasitisme, merupakan hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan hanya kepada salah satu pihak saja dan pihak lain mengalami kerugian. Contohnya apa, anak-anak? Ya, dalam kehidupan sehari-hari, contoh dari simbiosis parasitisme adalah pada kutu yang hidup di kepala manusia. Kutu akan menghisap darah pada kepala manusia sebagai makanannya, sehingga kutu mengalami keuntungan ya. Sedangkan manusia mengalami kerugian karena akan merasakan gatal pada kulit kepalanya. Contoh yang lain adalah antara tumbuhan tali putri yang hidup menempel di pohon inang. Nah, tumbuhan tali putri ini berbeda dengan tumbuhan anggrek ya anak-anak. Ketika tumbuhan tali putri menempel pada sebatang pohon yang disebut dengan pohon inangnya, maka tumbuhan tali putri ini tidak hanya sekedar menempel atau menumpang hidup saja, namun dia juga akan menyerap nutrisi dari pohon inangnya itu, sehingga lama-kelamaan pohon inangnya akan mengalami kematian. Berikutnya adalah peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanannya. Berdasarkan kemampuan menyusun makanan, peran organisme dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama organisme autotrof dan yang kedua adalah organisme heterotrof. Apa sih organisme autotrof itu? Yaitu organisme yang dapat mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik, atau bisa disebut dengan mereka bisa membuat makanannya sendiri dengan dibantu oleh cahaya matahari dan energi kimia. Contohnya yang termasuk ke dalam
Organisme autotrof adalah semua jenis tumbuh-tumbuhan. Sedangkan organisme heterotrof adalah organisme yang membutuhkan senyawa organik di mana karbon akan diekstrak untuk pertumbuhannya. Organisme heterotrof ini tidak mampu membuat makanannya sendiri. Dalam ekosistem, organisme heterotrof ini disebut sebagai konsumen. Organisme heterotrof berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Contohnya apa saja anak-anak? Ya, ada sapi, ada gajah, ada kuda, ada kambing, ada jerapah, dan lain-lain. Yang kedua disebut karnivora atau hewan pemakan daging. Ada apa saja? Ya, ada singa, ada ular, ada harimau, ada elang, dan lain-lain. Yang ketiga disebut sebagai omnivora, yaitu hewan pemakan segala atau pemakan daging dan tumbuhan. Apa saja yang termasuk ke dalam omnivora? Yang pertama adalah beruang, ada tikus, ada ayam, ada monyet, dan lain-lain. Anak-anak yang soleh dan solehah, sekian materi dari Ibu Guru. Semoga bisa menjadi hal yang bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.